Memang dari dulu Israel sampai hari ini jangan ganggu dia. Kalau ganggu dia repot. Yang bisa membungkam Israel cuman Allah Yahweh. Tidak ada yang bisa lawan dia. Israel itu sampai hari ini jumlah penduduknya mungkin belum tembus 10 juta. Belum tembus 10 juta Israel. Musuh-musuhnya itu di sekeliling dia udah gabung pun tidak bisa menang. Israel itu kelihatannya tidak suka ganggu orang, tapi kalau diganggu selesai. Berita terbaru ada perang sama apa? Iran. Ya, tapi kita kan tidak masuk lebih dalam di situ, kita tidak tahu. Hanya saja kalau Israel, waduh, sing ada lawang. Untuk anugerah Tuhan bisa menyampaikan firman dalam persekutuan yang diberkati ini. Tidak membuang waktu lagi, pembacaan firman Allah terpilih dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kejadian 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Allah ini. Nanti kita baca bergantian ya. Saya terlebih dahulu, Bapak Ibu mengikutinya. Nanti ayat 5 kita baca sama-sama. Ayat 1 saya baca. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ayat 2 jemaat, 1, 2, dan 3. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Tepuk tangan. Itu paling mantap ayat terakhir ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa tema bulan ini dari Assembly of God Businessmen Full Gospel, ya kan, adalah hidup penuh resiko normal. Kira-kira begitu ya temanya ya. Jadi ada tanda tanya di sana. Hidup penuh resiko normal. Wow. Ini pertanyaan yang menarik, saudara-saudara. Kalau kita bertanya tentang hidup yang penuh resiko, saya percaya bahwa yang namanya kehidupan ini tidak lepas dari resiko. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya tentang apa itu resiko, resiko itu berasal dari kata Latin resicum atau resicare, yang artinya adalah berani menghadapi bahaya atau ketidakpastian dalam suatu tindakan. Ya. Sebenarnya secara umum, pandangan umum sudah mengatakan bahwa memang hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang penuh resiko. Diperhadapkan dengan berkat atau kutuk, diperhadapkan dengan bahagia atau sial, diperhadapkan dengan hidup atau mati. Itu pandangan umum tuh. Orang Jawa ini paling hebat kalau merangkai kata. Mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, dulu ada penjual baju kos oblong dari Jawa. Bajunya tuh punya tulisan-tulisan menarik. Ada satu tulisan bilang begini, ini
Ini bukan orang Kristen, ini secara umum saja. Dia bilang kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing lagi, ya tidak usah pakai kepala. Artinya kalau kita masih hidup, masih menghela napas kehidupan, kita masih injak kaki di bumi ini, maka tidak ada kita yang lolos dari yang namanya pergumulan kehidupan. Tidak ada kita yang lolos dari resiko-resiko yang kita jalani dalam sebuah perjalanan yang bernama hidup. Kalau berani hidup, mau hidup, apalagi hidup lebih lama, maka harus siap hadapi konsekuensi apapun atau resiko apapun. Jadi secara umum tanpa Alkitab pun dunia mengakui bahwa hidup ini berisiko. Apatah lagi kalau kita menyorotinya dalam terang firman Allah. Saudara lihat kehidupan Nuh, hidup penuh resiko. Dia berani benar walaupun sendiri. Hanya dia dan keluarga, total 8 orang yang berani mentaati Tuhan, berani tampil beda, berani benar walaupun sendiri. Mayoritas bejat, tapi Nuh dan keluarga tetap dalam rel yang Tuhan mau. Itu seperti yang Yesus bilang, jalan menuju kebinasaan lebar dan banyak yang mengikutinya. Jalan menuju kekekalan kehidupan sedikit peminat. Dan Nuh dan keluarga memilih untuk melewati jalan yang sempit. Abraham demikian, Musa juga demikian, Daud juga demikian, Daniel juga demikian. Bahkan Adam dan Hawa, Bapak Ibu terkasih, sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka diperhadapkan dengan resiko. Resiko mentaati Tuhan, resiko melawan Tuhan. Apapun pilihan mereka, apapun keputusan mereka dipenuhi dengan resiko. Dan kita tahu apa yang terjadi, yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 3. Mereka ternyata memilih jalan yang keliru dan beresiko sekali, diusir keluar dari Taman Eden. Dan imbasnya adalah kita semua terkena dampak karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya hidup penuh resiko normal, secara manusiawi normal. Apalagi dalam konteks iman Kristen, memang tidak bisa menghindar dari resiko, apalagi bahaya, penderitaan dan lain sebagainya. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau menjadi pengikut Kristus harus apa Bapak Ibu? Menyangkal diri lalu pikul salib. Kenapa menyangkal diri? Karena sebenarnya Bapak Ibu tahu, berhala tertua di dunia ini adalah diri sendiri. Jadi dulu belum ada orang sembah patung, sembah arwah, sembah roh-roh. Yang jadi berhala bagi Adam dan Hawa adalah siapa? Diri mereka sendiri. Mereka berhasil ditipu oleh setan dan mereka mau menjadi seperti Allah. Berarti diri mereka sendiri telah menjadi berhala, dan berhala tertua adalah diri sendiri. Makanya kalau mau ikut Yesus, Yesus bilang menyangkal diri. Itu seperti Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Apa yang aku anggap keuntungan di masa laluku, aku anggap sampah karena Kristus. Jadi memang kalau orang sudah mengikut Yesus, berhala tertua disingkirkan dari hidupnya, yaitu apa? Dirinya sendiri. Dia beri diri diatur oleh Tuhan, bukan diatur oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Amin, kekasih Allah. Nah, menarik saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan nats yang kita baca berbalas-balasan tadi, yang akan kita pelajari di bawah tema hidup penuh resiko normal. Nah, saudara-saudara, cerita yang baru kita baca tadi itu adalah cerita tentang Israel atau Yakub.
Waktu itu mereka belum jadi bangsa yang besar. Ini peristiwa mereka baru berpisah. Yakub dan keluarga berpisah dengan mertua. Mereka tinggalkan Laban dan keluarga dan mulai hidup mandiri. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanan mereka ini ada bencana besar. Bencananya adalah, saudara-saudara, kalau kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, ternyata ada duka besar. Kenapa? Anak perempuan Yakub yang bernama Dina itu diperkosa oleh seorang bernama Sikem, papanya bernama Hemor. Itu saudara bisa baca di Kejadian pasal 34. Ada 31 ayat. Sikem jatuh cinta kepada Dina, anak Israel. Tetapi orang ini kemudian memperkosa Dina, dan ini melukai hati anak laki-laki dari Yakub, khususnya yang satu ibu satu bapak ya. Karena Dina ini anak Yakub dan Lea. Nah, dia punya saudara laki-laki, ada Lewi, ada Simeon. Mereka marah besar ketika mendengar bahwa saudara perempuan mereka diperlakukan seperti seorang perempuan sundal. Marah besar, tersinggung besar. Memang dari dulu Israel sampai hari ini jangan ganggu dia. Kalau ganggu dia repot. Yang bisa membungkam Israel cuman Allah Yahweh. Tidak ada yang bisa lawan dia. Israel itu sampai hari ini jumlah penduduknya mungkin belum tembus 10 juta. Belum tembus 10 juta Israel. Musuh-musuhnya itu di sekeliling dia udah gabung pun tidak bisa menang. Israel itu kelihatannya tidak suka ganggu orang, tapi kalau diganggu selesai. Berita terbaru ada perang sama apa? Iran. Ya, tapi kita kan tidak masuk lebih dalam di situ, kita tidak tahu. Hanya saja kalau Israel, waduh, sing ada lawang. Nah, saudara, dalam cerita ini akhirnya hanya 2 orang anak dari Israel, yaitu Lewi dan Simeon, bombardir satu kampung rata tanah. Satu kampung dibantai cuma 2 orang. Anda lihat ini. Di bagian lain Tuhan bilang sama Israel, 1 orang dari kamu bisa mengejar 1.000 atau 10.000 orang. Itu sudah janji Tuhan sih. Ya, kecuali Tuhan sendiri yang membatalkan. Ingat, secara rohani keistimewaan Israel sudah pindah ke gereja. Seperti tadi opening, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu kan dulu hanya bagi Israel. Tapi kalau sekarang sudah ada yang namanya gereja, eklesia, kelompok yang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, maka gerejalah yang disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus dan lain sebagainya. Tapi secara nasional, dengar Bapak Ibu, secara nasional panggilan dan pilihan Tuhan kepada Israel belum berubah. Jangan berurusan sama bangsa ini, ya. Tapi kalau kita Kristen sih bukan mau pro atau gimana, tapi kita dididik juga jangan sombong, karena bagaimanapun kita ini adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan kita orang Yahudi. Amin. Yesus menjelma sebagai manusia, takluk di bawah aturan Yudaisme demi kepentingan penebusan saya dan saudara. Amin. Tapi kalau kita lihat tentang Israel, saran saya ya tetap berdoa saja. Saya kalau ke Israel di tembok ratapan, saya lihat banyak orang kayak mau cium-cium itu tembok. Saya biasanya berdoa, dan salah satu pokok doa saya kalau saya berkunjung ke Israel adalah, Tuhan tolong supaya Israel bertobat dan terima Yesus. Karena saudara tahu, dari hampir 10 jutaan orang Israel itu mungkin hanya 2-3% yang sudah menjadi Kristen lahir baru, yang lain belum percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi kita perlu berdoa supaya Israel bertobat. Dan kalau Israel mayoritas sudah bertobat, terima Yesus, tanda-tanda kiamat sudah dekat.
Jadi kalau saya ke Israel, salah satu pokok doa saya adalah supaya Israel bertobat, terima Yesus. Karena mayoritas Israel masih tunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang. Mereka tunggu Mesias yang akan bertindak seolah-olah superhero, pahlawan yang pimpin peperangan, ya, lalu mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal Mesias sesungguhnya yang adalah pusat pujian penyembahan gereja, yaitu Yesus Kristus, datang untuk mengalahkan penjajahan dosa. Cuma itu. Siapa yang percaya Yesus dimerdekakan. Amin, kekasih Allah. Nah, kembali kepada persoalan dari Yakub ini, ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi data tentang bagaimana anak-anak Israel, Lewi dan Simeon menghantam kampungnya Sikem dan Hemor. Bahkan Sikem dan Hemor dibunuh semua. Mereka pakai trik. Oke, kalau mau ambil saudara perempuan kami, kalian juga harus disunat seperti kami. Itu ternyata ide saja, trik saja. Di hari ketiga, saat semua laki-laki di kampung itu disunat, lagi sakit-sakitnya, disitulah kedua anak laki-laki Israel, yaitu Lewi dan Simeon, menyerang kampung itu habis-habisan. Mari kita lihat Kejadian pasal 34 ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan gara-gara sunat tadi tuh, ya kan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Pelaku pemerkosaan dibantai. 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Saudara lihat di sini, ini saya sengaja kita baca ini ayat karena ini backgroundnya, latar belakangnya. Mereka ini jumlah sedikit, tapi dengan membantai Sikem, Hemor dan orang-orang di kampung itu, ini jelas memancing kemarahan dari orang-orang atau sekutu-sekutu dari kampung ini banyak banget. Makanya Yakub bilang, ini kau bikin celaka kita jumlahnya sedikit saja. Lalu di ayatnya yang terakhir mereka bilang begini, saudara-saudara, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Jadi ini sakit hati berat, saudara-saudara. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, Yakub pun pikiran, kalian melakukan sesuatu yang mencelakai kita. Kita sedikit, mereka banyak. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, datanglah firman Allah secara tegas memerintahkan supaya Yakub atau Israel dan anak-anaknya keluar dari persembunyian mereka menuju ke Betel. Jelas ini beresiko. Besar kemungkinan Yakub dan anak-anaknya sedang bersembunyi karena takut pembalasan dari sekutu-sekutu orang-orang yang dibantai itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak mau tahu. Sekalipun beresiko, sekalipun orang-orang yang merupakan sekutu Sikem dan Hemor berusaha membalas dendam, tapi Tuhan bilang tidak, keluar dari persembunyian menuju ke Betel.
Ada apa di Betel, kekasih Allah? Tuhan bilang di Kejadian pasal 35 ayatnya yang pertama tadi, bahwa engkau telah berjanji, ya. Perhatikan di dalam ayat 35 itu, pasal 35 ayat 1, engkau telah berjanji bernazar waktu engkau lari dari Yakub. Nazarnya itu ada di Kejadian 28 ayat 20 sampai ayat 22. Perhatikan ya. Yakub sudah janji dan Tuhan menagih janji ini, kekasih Allah, ya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Lalu ayat ke-21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lalu di 22 dia mengatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini sudah cukup lama. 20 tahun dia bersama Laban. Setelah pulang, para penafsir mengatakan kurang lebih ada jarak waktu 10 tahun Yakub tidak memenuhi nazarnya. Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, kita kalau berdosa, sekotor apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, segelap apapun dosa kita, kalau kita datang minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, firman Allah berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seputih salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Firman Allah bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, perkataan ini benar, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi mau paling berdosa sekalipun, datang sungguh-sungguh minta ampun, terbuka sungguh-sungguh, jujur mengakui dosa, pasti diampuni. Ingat ya, dosa seberat apapun diampuni. Tapi dengar Bapak Ibu, dosa Allah ampuni, Allah lupakan, tapi janji kita Allah tidak lupa. Ulang Bapak Ibu, dosa dilupakan, janji Tuhan tidak lupa. Yakub sudah janji ini puluhan tahun, Tuhan tagih, mana janjimu? Katanya kamu mau bangun rumah Allah di Betel. Iya Tuhan, seolah-olah kalau Yakub mau argumentasi, iya Tuhan, tapi saya ada masalah ini, anak-anak saya bikin kerusuhan, orang nanti balas dendam. Tuhan tidak peduli, pergi ke Betel, penuhi nazarmu. Nazar itu janji, nazar itu komitmen. Saudara, jangan asal bikin janji di hadapan Allah. Banyak orang kalau lagi sakit, kalau ada masalah, kalau lagi berbeban berat, datang kepada pendeta, datang kepada hamba Tuhan, datang minta dukungan doa sambil berkata, nanti kalau aku sembuh, aku akan begini, begini, begini. Nanti kalau aku dipulihkan, aku akan bantu gereja, aku akan nyumbang ini, nyumbang itu. Ternyata banyak orang Kristen janji tinggal janji, tapi tidak ada di Ebenezer. Sebab kalau ada, dengar Bapak Ibu, Tuhan tuntut, dosamu aku ampuni, janjimu harus digenapi. Beda dosa sama nazar. Ini saya mesti ngomong ini. Makanya kenapa sekarang walaupun sudah banyak godaan kepada saya nih, contoh nih, ayo Pak Mel jadi caleg dong. Loh, saya janji sama Tuhan jadi pendeta, bukan jadi caleg. Saya tidak anti orang jadi caleg, tapi kalau kau pendeta, pikir baik-baik. Kenapa kau masuk sekolah teologi? Kau dipanggil jadi apa? Jangan karena otak sudah mulai lari ke duit, jabatan, ya keuntungan finansial, mulai alasan rohani. Saya jadi caleg supaya saya bisa bantu gereja. Banyak penipu. Jadi caleg bukan bantu gereja, main perempuan dia. Banyak.
Maksud saya gini, makanya kamu tuh komitmennya jadi apa? Kemarin ada pendeta datang minta doakan mau jadi caleg. Saya bilang, Pak udah tanya Tuhan, Pak. Pak ingat loh, Yunus ditelan ikan. Takutnya kita ditelan tronton. Hati-hati loh sama Tuhan Allah. Oh sudahlah, kita kan bukan melayani cari kaya, kita melayani cari jiwa. Kalau Tuhan kasih pendeta kaya ya anggap aja bonus lah. Amin. Tapi bukan itu target kita. Makanya kekasih Tuhan, dari pelajaran ini kita mendapatkan satu keterangan yang luar biasa, bahwa Allah serius dengan janji-janji kita. Saya temui ya, saya kan bukan hanya pengkhotbah, saya juga biasa mengcounseling orang. Dan saya ini kalau mengcounseling orang, andalan saya firman Allah. Karena saya tidak ada karunia penglihatan. Saya tidak ada karunia penglihatan. Ada beberapa yang katanya punya karunia penglihatan, asal tutup mata langsung lihat Yesus gendong domba. Sedap. Setelah dicek kebanyakan lihat kalender, ya. Makanya terbawa mimpi. Kan di kalender itu Yesus ada kalender kan Yesus gendong domba, khususnya yang bulan Juni ya. Ada yang penglihatan ini itu. Di satu daerah calon wali kota 6. Setiap calon wali kota punya pendoa. Semuanya punya penglihatan. Penglihatan dari setiap pendoa ini apa? Semua calon mereka tuh menang. Bayangkan kalau jadi wali kota 6 dalam satu daerah. Ini kan jelas-jelas bohong. Kita orang GSJA percaya karunia. Amin. Tapi karunia dari Roh Kudus harus diuji baik-baik. Karena firman Allah juga ajar, setan suka berdusta dan dia bisa buat penglihatan dan mujizat-mujizat palsu. Jadi jangan maniak mujizat, biasa aja. Amin. Tetap percaya tapi tidak maniak. Sebab kalau maniak, sasaran empuk setan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saya counseling orang, saya selalu kembali ke firman. Karena banyak orang ekonominya rusak, keuangannya bermasalah. Karena setelah dicek, dia pernah janji sesuatu kepada Tuhan. Entah 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 1 tahun lalu, 6 bulan lalu. Dia janji tapi dia lupa. Dan kemudian dia bingung. Bisnis ini rusak. Bisnis ini rusak. Bisnis ini rugi. Bisnis ini bangkrut. Setelah cek and recheck, ternyata bernatsar tapi tidak memenuhinya. Dari mana kita tahu? Buka Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ketiga. Saudara lihat di sini ayat 3 bilang begini, perhatikan di layar. Kalau engkau bernatsar kepada Allah, perhatikan Bapak Ibu, janganlah menunda-nunda menepatinya. Kenapa? Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah natsarmu. Saudara mau sekolah S1, S2, S3 di luar negeri pun, tapi kalau bernasar tapi amnesia ringan, lupa, menurut Tuhan kamu bodoh. Baca ini ayat. Bodoh kamu. Sekolah tinggi-tinggi tapi janji lain bikin lain. Kira-kira begitu. 4, perhatikan. Lebih baik engkau tidak bernatsar daripada bernatsar tapi tidak menepatinya. 5 sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah apa? Mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ada ayatnya. Bahkan kadang-kadang pendeta aja pelayanannya kacau balau karena dia janji lain dia bikin lain. Sorry to say. Pendeta aja dia bingung. Dia buka gereja pasti hancur. Cek dulu, kamu ada janji apa sama Tuhan yang tidak kau tepati dengan jelas. Kalau kepada umat Tuhan keras, apalagi pendeta lebih keras, double porsi. Amin. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang mau kita soroti ya. Yang pertama,
Memang keadaan Yakub pada waktu itu dan keluarga beresiko, bisa dikejar-kejar oleh sekutu dari orang-orang yang dia bantai itu, dan mereka bisa menghajar karena beda jumlah. Tetapi ketika Allah bilang pergi ke Betel, luar biasa. Yakub tidak takut, Yakub mentaati sekalipun beresiko. Ini poin pertama. Dia mentaati Allah sekalipun ketaatannya penuh resiko. Jadi kalau saya mau mengklasifikasikan ketaatan, itu ada ketaatan yang saya sebut taat biasa, nggak berisiko. Ini sering saya ngomong di mana-mana, apalagi di kantong Kristen. Contoh, hari Minggu ke gereja, apa resikonya di NTT? Siapa yang mau larang kita ibadah? Siapa yang mau demo tutup gereja di NTT? Coba kalau kau berani. Kalau lu lihat, lu tidak kena neraka saat itu juga. Artinya, makanya saya bilang, kita di NTT ini kan 90% Kristen. Tapi itu pun ada yang mau ke gereja aja malasnya luar biasa. Lonceng gereja sudah berbunyi, burung gereja sudah masuk gereja, tapi ini jemaat belum masuk gereja. Pakai istilah gereja apa? Napas nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Jadi mau Natal baru dia tahu ada gereja, mau Paskah baru dia tahu ada gereja, mau nikah baru dia bikin muka miring di bangku nomor 4. Sudah mau dekat mati-mati bang, panggil Bapak Gembala. Padahal tidak ada risiko apa-apa. Saudara-saudara seiman kita di tempat lain, di demo-demo, tutup gereja, tutup gereja. Coba lu bikin di NTT, coba. Ke dalam tangannya kuserahkan nyawamu. Tapi maksud saya, yang saya soroti bukan itunya. Harusnya kamu kan lebih leluasa. Dan menurut saya salah satu kota yang ibadahnya leluasa ya Surabaya ini. Betul tidak Bapak Ibu? Saya sering diundang di Surabaya, enak banget. Ya, saudara-saudara Islam yang di Surabaya menurut saya keren. Harusnya ini bukan ada resiko apa-apa, ya sudah, rajin ibadah, rajin doa puasa, rajin doa kaum perempuan, kaum bapak, kaum muda, doa malam. Sebab gak ada resiko apa-apa. Allah melatih kita untuk mentaati ketaatan biasa, karena dia akan melatih kita untuk mentaati satu jenis ketaatan yang bernama ketaatan sangat-sangat beresiko. Anda lihat Yakub ini, resikonya besar. Lu ikut panggilan Allah, gua bunuh lu. Yakub ikut. Amin. Saudara percaya Roh Kudus akan kasih kita keberanian. GSA masih percaya pekerjaan Roh Pentakosta, amin. Roh itu yang berikan rasul-rasul keberanian. Di saat apa? Jumlah mereka sedikit. Di saat apa? Mereka diancam. Di saat apa? Mereka sering ditangkap, dipenjarakan, diadili, disidang. Tapi Petrus bilang apa? Kami harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Karena Tuhan Yesus sudah pernah ngomong sama mereka, kalau kamu takut kepada manusia, manusia hanya bisa bunuh tubuh. Tapi harus lebih takut kepada Allah, karena dia bisa membunuh tubuh sekaligus jiwa dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Jemaat baca. Matius 10 ayat 28. 1, 2, 3. Tambah kacau ya. Apa mulai bicara tentang penganiayaan jadi tambah hancur? Saya minta air dong Pak. Sebelum saya baca ayat, Yesus berkata, aku haus. Terima kasih Pak. Bapak Ibu lihat di sini. Kenapa Petrus dan rasul-rasul setelah dikuasai oleh Roh Kudus nggak ada takut-takutnya tuh? Petrus sampai mati di Roma disalib terbalik. Thomas sampai mati di India ditombak mati di sana.
Lukas digantung di Yunani, Markus atau Matius ditarik dengan kuda di kota Alexandria sampai mati, dan kemungkinan Yohanes digoreng hidup-hidup di Pulau Patmos. Mereka nggak takut tuh. Kenapa? Roh bekerja luar biasa. Mereka ingat kata-kata ini. Yesus bilang, kau takut manusia, manusia bisa bikin apa? Hanya bunuh tubuh. Kalau aku, saya kasih masuk kau seutuhnya dalam neraka. Jangan jadi Kristen main aman. Tidak boleh main aman. Tidak ada posisi netral bagi orang Kristen. Harus memilih. Hitam-hitam, putih-putih, panas-panas, dingin-dingin, suam-suam kuku, aku muntahkan kamu. Amin, jemaat. Jadi kekasih Allah ini luar biasa. Lalu Tuhan bilang apa di ayat 29? Saudara lihat, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayatnya yang ke-30, jemaat, saya mohon lebih kompak, 1, 2, 3 karena ayatnya pendek. Oh, harus kasih ayat pendek. Sudah, saya sudah tahu ya. Anda lihat ini, Tuhan kasih perbandingan antara burung pipit yang harganya 2 ekor seduit dan kita. Kita ini harganya berapa? Darah Yesus harga kita. Anda mau tahu berapa harga suamimu, ibu? Yesus punya darah. Engkau mau tahu berapa harga istrimu, pak? Darah Yesus. Jadi hati-hati kalau kau ngomong sama dia. Jangan coba-coba kasar sama dia, itu telah dibayar itu. Tuhan Yesus datang mati di Golgota untuk bayar istrimu. Hei istri, kau jangan ketawa-ketawa padahal kau juga sama saja. Ada ibu-ibu yang dia, haleluya, Tuhan pakai bapak ini. Padahal bapaknya stroke tuh gara-gara dia. Mulutnya kayak radio RRI. Buka jam 5, tutup setengah 12. Banyak suami pasang ring, saya sudah cek, istrinya darah Yesus. Istrinya ini sebenarnya calon pengkhotbah KKR atau minimal karunia doa peperangan, hanya belum dikuduskan. Kalau dikuduskan, dia doa buat bangsa-bangsa luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda lihat betapa pedulinya Allah, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi ada Anda yang mulai gugur rambutnya, puji Tuhan tidak bikin repot Allah. Karena Tuhan mau hitung apa lagi coba? Udah habis begini. Allah memelihara kita sampai detail hal yang kelihatan remeh Tuhan urusin. Amin. Ayatnya yang ke-31. Sebab itu apa? Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit 2 ekor seduit, kita darah Yesus. Paulus bilang apa? Kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Amin. Jadi saudara lihat, teladan dari Yakub menjadi teladan bagi kita semua. Betul hidup ini penuh resiko, tapi Anda lihat, hidup yang penuh resiko ini akan terasa normal ketika apa? Ketika Anda dan saya berkeputusan mentaati Allah. Itu luar biasa. Dengar khotbah, iman bertumbuh. Amin. Baru dengar tuh, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kata Roma 10 ayat 17. Dengar sungguh-sungguh iman timbul, apalagi langsung melakukannya. Wow, pertumbuhannya berlipat kali ganda. Saya lihat tadi banyak opa-opa dan oma-oma menyanyi tadi, menari. Walaupun saya pantau tadi tidak seragam, tapi tidak apa-apa. Maksudnya tariannya agak tubruk-tabrak, tapi tidak apa-apa. Sudah memulai, amin. Satu ke kiri, satu ke kanan. Saya hanya berdoa, Tuhan luruskan barisan itu. Ada datanya, saya sudah video. Saya zoom lagi, pas tabrak itu saya zoom, berat jeger. Tapi saya diberkati. Serius, saya video itu, saya mau sharing ke Kupang.
Nih kalian lihat nih opa-opa. Opa-opa Surabaya iki lho. Walaupun tubruk tabrak tapi mantap. Amin. Selempang kuning sadar. Koreonya sadar. Oh haleluya. Hidup penuh cinta. Amin. Walaupun ada yang keduluan tadi ya. Tapi saya lihat opa-opa luar biasa. Ini yang saya belajar dari Nuh. Bapak Ibu, Nuh dapat tugas bikin bahtera itu di usia berapa? 500 tahun. 500. Selesai kerja bahtera berapa? Usia 600. Dia kerja selama 100 tahun. Lihat, kerja di usia tua, alat-alat primitif yang dukung cuma sedikit. Tapi Nuh segera mentaati Allah. Anda baca itu pasal-pasal di Kejadian. Dia tidak tunda-tunda. Beresiko iya. Sementara kerja diejek, diolok, dihina. Karena dia bukan hanya kerja, tapi surat Petrus mengatakan dia memberitakan Injil. Anda lihat itu. Jadi buat yang tua tidak ada kata terlambat. Buat yang muda tidak ada kata terburu-buru. Mau tua mau muda, kita bergandeng tangan demi kepentingan kerajaan Allah. Terobos semua resiko. Sebab Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Perhatikan 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu hal pertama yang mau saya seberangkan kepada jemaat terkasih yang hadir malam ini. Yang kedua, resiko kehidupan yang ada di hadapan kita akan menjadi normal, Bapak Ibu, ya. Kalau kita hadapi dengan kekudusan hidup. Waktu Yakub mendengar panggilan itu, Yakub langsung bilang kepada semua keluarganya, berhala-berhala dikasih semua, kita bakar semua. Tahirkan dirimu. Perhatikan Kejadian 35 ayat 2. Sama-sama perhatikan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Berhala harus disingkirkan. Tuhan mau apa? Supaya kuat menghadapi resiko hidup sepahit apapun, hadapilah dalam kekudusan. Kalau ada dosa dalam diri kita, repot. Itu yang bikin masalah kita tambah berat. Pada waktu Israel atau Yakub minta kumpulkan dewa-dewa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Awalnya sebenarnya yang pegang berhala itu cuma Rahel loh. Kan diambil Laban punya tuh. Tapi saudara lihat nanti waktu Yakub minta kumpulkan itu berhala, ternyata berhalanya sudah banyak banget. Ayat 4 dari Kejadian 35. Perhatikan Bapak Ibu, mereka menyerahkan kepada Yakub apa? Segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Anting-anting di sini juga sudah dipakai untuk kepentingan berhala. Makanya mereka serahkan juga, ya. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Bapak Ibu perhatikan penjelasan saya. Awalnya yang punya berhala cuma siapa? Rahel. Sekarang kok bisa Yakub minta ternyata banyak yang pegang berhala. Pelajaran rohaninya apa? Saudara, jangan pernah sepelekan satu dosa kecil dalam diri kita. Kalau Anda tidak bereskan, saya tidak bereskan, siapapun Anda dan saya, yang kecil itu lama-lama seperti kanker yang akan merambat dan menggerogoti hidupmu. Jadi jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun. Cuma tipu dikit kok. Jangan. Bereskan itu di hadapan Allah. Termasuk di dalam keluarga, dalam rumah tangga.
Bapak-bapak, WhatsAppmu itu tolong kasih tahu cara bukanya bagaimana di istrimu. Ada yang kunci itu sampai malaikat pun tidak tahu kuncinya. Ini terlalu rahasia apa kok kita dikasih nikah di altar kudus. Ini kan disuruh transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau takut orang lain tidak apa-apa, tapi istri atau suami harus tahu. Ada satu bapak, waduh selingkuh kelas berat. Biasa yang selingkuh tuh orang kaya, ini udah miskin banyak utang selingkuh lagi. Kurang ajar. Kasih makan istri anak aja susah, pakai acara kasih makan selingkuh lagi. Istrinya tuh sampai nangis-nangis. Sudah berdoa, tidak bertobat. Tidak bisa buka handphonenya. Sudah coret jurus Cina pun tetap tidak jadi. Satu kali istrinya doa sungguh-sungguh. Dia sembarang coret ini handphone, kebuka. Ini pasti mujizat. Ini pasti pembelaan Allah. Allah bela benar-benar. Kebuka. Dia baca WA haram. Suaminya beliin kasih selingkuhan tas yang harga 2 juta, 3 juta. Buat istri punya yang harga 100.000 yang gambar burung merpati itu loh. Buat selingkuh juta-juta. Buat maitua 100-200 sudah syukur. Kadang-kadang istrinya sampai bilang sama dia, bisa pinjam 100. Kebongkar semua. Dusta. Saudara, jangan ada dusta di antara kita. Saya cinta GSJ seluruh Indonesia. Dan jangankan GSJ, gereja manapun saya datang, apalagi saya orang GSJ asli. Saya mau kasih tahu ya, Ibu Gembala ada senior di sini. Jangan ada dosa di gereja ini. Kalau Anda membiarkan ini gereja hanya tinggal sejarah. Catat saya ngomong apa. Awal yang pegang berhala cuma siapa? Rahel. Waktu serahkan berhala, semua serahkan berhala. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, jangan ada simpan-simpan dosa di sini. Jangan ada pelayanan tidak tulus, jangan ada pelayanan tipu-tipu, jangan ada munafik di gereja ini. Amin. Kalau tidak, kita kan cinta ini gereja. Saya tidak main-main kalau gereja. Tidak boleh kaum bapak datang pegang-pegang istri orang di gereja Tuhan tempat saya. Aduh, itu saya marah besar. Dan saya langsung jadi teladan. Saya pernah khotbah, saya bilang, ibu-ibu siapa di sini yang saya pernah WhatsApp aneh-aneh? Siapa yang pernah saya cubit? Kasih tahu. Mau bergereja sungguh-sungguh. Saya ini dari preman, dari nakal. Kalau mau nakal, nakal betul. Kalau mau bertobat, bertobat betul. Jangan setengah-setengah. Kalau tidak, nanti repot. Tapi sudahlah, andai kata ada begitu malam ini, Tuhan mau serahkan semua kepada Tuhan. Buka semua kepada Tuhan. Rumah tangga kita, diri kita, gereja kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Tuhan bilang apa? Bukan tanganku kurang panjang atau telingaku kurang tajam, tapi dosa menjadi pemisah. Maka dari itu, dosa sekecil apapun lepaskan. Biar Tuhan bereskan kita. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, mencurigakan. Sudah tulis itu, firman berakhir. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman tidak akan pernah berlalu. Saya sudah mau habis. Yang terakhir, di Kejadian 35 ayat 5 ditunjukkan apa di sana? Setelah ketaatan Yakub, setelah dia kuduskan satu keluarga, maka dikatakan sesudah itu berangkatlah mereka, dan apa? Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kenapa? Allah di pihak kita. Maju terus Bapak Ibu. Asal kita pemberesan dosa, asal kita mau taat kepada Tuhan dengan resiko apapun, Allah di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya, makhluk di atas atau di bawah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya selesai. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.